Itu yang kita sebut sebagai the banality of the intellectual, kedangkalan dari kaum intelektual. Padahal sebetulnya PSI didirikan oleh dan berisi kaum intelektual. Pengamat politik Rocky Gerung memberikan komentar terkait Kaisang Pangarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Hal tersebut disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube-nya pada Selasa 26 September 2023. Ia mengatakan PSI merupakan komunitas yang dibangun dengan ideologi dan kecerdasan. Namun partai tersebut berantakan hanya dalam satu malam saja. Rocky Gerung menyebut PSI berubah menjadi dagelan. Demikian juga PSI, tergantung pada komunitas PSI atau senior-senior di situ. Mau meloloskan Kaisang apa enggak? Nah ini yang biasa di dalam psikologi politik disebut the banality of evil, kedangkalan kejahatan itu. Jadi mereka pun nggak tahu ini kejahatan sebetulnya. Nanti orang tanya kejahatan di mana? Ya kan seseorang yang tidak melalui proses meritokrasi, pendidikan politik, pemahaman tentang ideologi PSI. Jadi ini kayak ganti manajer yang udah nggak sesuai dengan pemilik modal, diganti aja manajernya tuh. Lain kalau itu ada di dunia bisnis, bahkan dunia bisnis ada semacam kriteria. Ini dunia politik, di mana kebijakan publik itu akan dihasilkan oleh partai politik. PSI itu partai politik, walaupun konyol tapi dia partai politik. Tapi saya kira setara, kekonyolan PSI setara dengan peristiwa kopi darat apa-apalah itu. Dan ini yang sebetulnya antara mentertawakan dan menggeleng-geleng kepala, kok bisa ada kejadian di Indonesia kelucuan semacam itu. Bukan Kaisangnya, ya Kaisangnya tentu senang-senang aja. Tapi komunitas PSI yang didirikan dengan semangat perubahan, semangat kecerdasan, semangat kaderisasi itu. Kita bayangkan misalnya waktu PSI didirikan awal-awal itu, saya diminta ceramah oleh Grace Natali tentang apa sebetulnya jadi partai politik, apa sebetulnya solidaritas, apa artinya politik di kalangan muda. Lalu saya buka semua referensi, saya terangkan tentang sejarah perkembangan ideologi, apa yang disebut liberal, apa itu libertarian, apa itu social justice, apa itu konsep bunga mawar. Tiba-tiba saya ingat bahwa 5-6 tahun lalu saya pernah memberi ceramah akademis tentang apa artinya solidaritas itu. Nah, sekarang yang disebut solidaritas artinya mengizinkan pesan presiden bahwa Kaisang mesti jadi ketua partai. Jadi itu sebetulnya, itu yang kita sebut sebagai the banality of the intellectual, kedangkalan dari kaum intelektual. Padahal sebetulnya PSI didirikan oleh dan berisi kaum intelektual. Udah selesai itu. Jadi begini, saya coba open mind begitu ya, ketika tadi malam akhirnya memang dia ditunjuk dalam kopi darat nasional tadi itu, dan kemudian ada jumpa pers, ada tanya jawab dengan wartawan, dan untung wartawannya nggak minta izin duluan ketika menyampaikan pertanyaannya. Ya. Ini kalau wartawannya juga minta izin juga pada Kaisang, udah benar-benar ampun saya udah nggak ngerti apa lagi. Jadi bukan hanya terjadi dunia politik, juga dunia medianya udah nggak keruan semua itu. Tapi saya coba menyimak, pasti ada sesuatu dong. PSI tiba-tiba ada orang yang baru masuk jadi anggota kemudian dipilih menjadi ketua umum gitu. Saya jujur, ini mohon maaf mungkin saya yang naif atau apa, saya tidak menemukan sesuatu yang bisa membuat saya yes, memang Kaisang layak untuk menjadi ketua umum sebuah partai, apalagi partai anak-anak muda. Dan kita tahu kan di PSI itu banyak sekali anak-anak muda yang cerdas, ya, dan kebetulan orang seperti Grace saya kenal lama kok, gitu ya. Kami pernah bekerja dalam satu tim, jadi saya juga kenal dia. Tapi saya jujur saja saya susah untuk mencari justifikasi ketika kemarin saya susah menyimak jumpa pers dan tanya jawab wartawan dengan Kaisang itu, menurut saya bayangin misalnya kan ada tokoh-tokoh senior yang udah masuk PSI, siapa beberapa wartawan. Oh ya, ada Irma Huta Barat, ada Helmi Yahya, ada Adi Armando, bahkan dosen ilmu komunikasi, dokter ilmu komunikasi di UI loh, Bung Rocky ya. Ini alma mater kita juga ini. Jadi bayangin misalnya kecerdasan, bukan sekedar intelektual, tapi kecerdasan etis dari orang-orang yang namanya disebut tadi itu. Bagaimana mereka melihat peristiwa tadi malam, gitu kan? Ini mimpi atau betul-betul dunia ini diasuh oleh... Nggak percaya gitu. Kalau dalam ini sih dia ada kan dulu di TV itu, percaya nggak percaya gitu. Iya, kedangkalan demi kedangkalan.